Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan menjelaskan artikel kami mengenai kriteria mental sehat dalam psikologi Islam. Kami beranggotakan saya sendiri, Desanti Rahmayani, Ibu Lilim Halimah, Gefira Aurelia, dan juga Hania Salsabila. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental, menurut pandangan dari Barat, itu merupakan suatu bentuk kesejahteraan diri seseorang yang mana dia bisa menyadari kemampuan dirinya sendiri dan juga beradaptasi dengan baik dengan dirinya. Nah, perbedaannya dari pandangan Islam dan Barat adalah bahwa di pandangan psikologi Islam menekankan pada sisi spiritualitas individu masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan indikator kesehatan mental menurut para ahli. Yang pertama ada Usman Najati, di mana beliau menjelaskan bahwa terdapat 4 dimensi indikator kesehatan mental. Yang pertama dimensi spiritualitas, yang kedua psikologis, ketiga sosial, dan yang keempat adalah biologis. Lalu dia juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya akan memiliki kesehatan mental yang baik. Selain itu, perilaku-perilaku positif seperti sabar, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya juga akan membuat diri seseorang menjadi lebih baik lagi dan kesehatan mentalnya pun akan lebih terjaga. Selain itu, upaya manusia untuk mengembangkan dirinya ke arah yang positif juga menghambat diri untuk mengurangi kualitas-kualitas diri yang negatif juga akan membuat kesehatan mentalnya menjadi lebih baik pula. Selanjutnya, indikator kesehatan mental menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu bahwa yang pertama terdapat ubudiyah, yaitu sebuah kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua moderat, ketiga barokah, keempat zikir, kelima sidik, keenam ketenangan, ketujuh ada ridho, kedelapan beradab, kesembilan berjiwa sosial dan menyempurnakan orang lain, dan yang terakhir ada optimis dan mengharapkan akhirat. Selanjutnya ada Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa kesehatan mental yang baik itu ketika seseorang memiliki akidah yang kokoh, terbebas dari penyakit hati seperti iri dan dengki, berkembangnya akhlak yang mulia dan terhindar dari perbuatan yang negatif atau buruk, terbinanya adab yang baik dalam hubungan sosial, dan tercapainya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada penjelasan dari Ibnu Sina yang menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental yang baik itu yang pertama adalah hasrat dan dorongan jiwa yang mengikuti imajinasi, pengaruh pikiran terhadap tubuh, emosi yang kuat, serta rasa gembira atau sedih yang mempengaruhi keadaan mental. Selanjutnya ada Al-Kindi yang menjelaskan bahwa pusat daya jiwa adalah otak. Selain itu, indikator kesehatan mental adalah pemikiran dan sikap seseorang yang rasional, dan juga Al-Kindi juga menjelaskan bahwa terdapat kaitan gangguan depresi dengan kesehatan mental pastinya yang disebabkan oleh tidak tercapainya apa yang diinginkan dan juga hilangnya sesuatu yang dimiliki yang bersifat indrawi. Selanjutnya adalah ada penjelasan dari Al-Farabi. Beliau menjelaskan bahwa kesehatan mental ini berhubungan dengan daya fantasi dan akal aktif manusia. Ketika akal manusia itu sakit, maka mentalnya pun akan sakit. Begitupun sebaliknya, jika akal aktif manusia itu sehat, maka akan membuat kesehatan mentalnya pun baik. Lalu beliau juga menjelaskan terdapat beberapa daya manusia. Yang pertama ada daya vegetatif, penginderaan, imajinasi, berpikir, dan juga rasa. Nah, Al-Farabi ini menjelaskan bahwa ketika kelima daya ini bisa berhubungan dengan baik dalam diri seseorang manusia, maka manusia tersebut akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya ada penjelasan dari Ibnu Maskaweh yang menjelaskan bahwa seseorang dengan jiwa yang sehat harus memiliki kebiasaan untuk bernalar dan merenung dengan baik. Nah, kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh 4 sikap positif dalam diri seseorang. Yang pertama ada keberanian, kehormatan diri, kearifan, dan juga keadilan. Nah, di sini Ibnu Maskaweh juga menjelaskan bahwa terdapat kebahagiaan merupakan sasaran tertinggi bagi setiap umat manusia. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari artikel kami adalah bahwa indikator kesehatan mental menurut para ahli itu lebih menekankan pada sikap sabar, perilaku yang jujur, serta adil seperti sikap-sikap positif seperti yang tadi sudah saya sebutkan, akal yang sehat, dan juga keadaan spiritualitas individu. Ketika individu memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi atau dekat dengan Tuhannya, maka kesehatan mental manusia tersebut akan lebih baik karena hidupnya akan lebih tenang dan tentram. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.